puisi itu mencoba untuk menafsirkan atau mentransfer ke dalam tulisan, karena puisi sekarang kan tertulis ya ke dalam tulisan. Itulah sebabnya maka sebetulnya semua orang itu bisa nulis puisi kalau mau. Umumnya ya puisi yang bagus itu yang enak dibaca, ya, yang enak dibaca. Nah, karena bikin lagu itu maka puisi saya itu kemudian tersebar tidak sebagai tulisan saja, tetapi sebagai bunyi, sebagai lagu gitu ya. Jadi kemudian jadikan macam-macam kan, puisi itu bisa dijadikan lagu, bisa dijadikan gambar, ya kan. Ada puisi saya yang jadikan komik misalnya, kemudian jadikan apalagi jadi novel, jadi cerita pendek, banyak sekali ya. Kemudian mau jadi film misalnya gitu. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi licik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jilat, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Kemudian ditulis ya. Nah kemudian kalau kita tanya bedanya apa sih yang puisi sama tidak itu? Apa bedanya kalau puisi sama yang bukan puisi itu? Ya puisi itu akal-akalan saja, saya baca dulu ya. Saya tahu bahwa saya ini bohong masih. Ya ini saya baca. Ini bukan puisi saya, ini terjemahannya ya. Saya baca dari, makanya saudara baca buku ini harus beli. Ini sudah cetakan keberapa saya tahu ya. Dengarin baik-baik ya. Si John Priang adalah seorang pesuluk di pasar petani dan tinggal di bukit Babilonia di sebuah gubuk yang tak bernomor. Pada suatu hari, pada suatu malam, ia pergi ke warung 20 November, ia minum, ia menyanyi, ia menari. Kemudian ia menceburkan diri ke dalam telaga Rodrigo de Freitas dan tenggelam. Puisi bukan? Bukan. Itu puisi apa berita koran? Oh iya kan, itu kan berita koran itu. Ya. Jadi kalau misalnya itu tadi tak baca begini, nggak ada yang tahu Pak. Susah nih, susah ya. Nah, jadi misalnya saya baca. Jadi saya tidak berhenti. Ini jadi berita koran. Si John Priang adalah seorang pesuluk di pasar petani, tinggal di bukit Babilonia dalam sebuah gubuk yang tak bernomor. Pada suatu malam, ia pergi ke warung 20 November, lalu minum, lalu menyanyi, lalu menari, dan kemudian menceburkan diri ke telaga dan mati. Itu kan berita koran itu. Oh mas, berita apa gitu? Beritanya apa dengan tadi? Gak ada kan beritanya? Gak ada. Jadi kalau ada itu mencomot berita di koran, hari ini gitu, kemudian sudah potong-potong, dijadikan baris-baris gitu, ya jadi puisi sudah. Kita seperti tadi. Ya. Jadi puisi itu saya jejer-jejer gitu, bapak kalimatnya sudah itu jadi koran, jadi bahasa koran. Jadi orang bingung sebenarnya bedanya berita dan cerita itu apa? Bedanya cerita dan berita apa? Berita, cerita, bedanya di huruf apa? Lah kan cuma beda C, kan C itu kan cuma satu ulangan atau BC, kan nggak ada bedanya sebenarnya, nggak ada. Berita sama cerita itu nggak ada bedanya. Nah berita itu kalau sudah ditulis jadi cerita, kalau diceritakan jadi cerita kan, jadi begitu. Tapi kalau didiemin aja ya jadi peristiwa saja. Tapi kalau yang nulis itu wartawan, dia jadi berita. Tapi kalau yang nulis salah, dianggap
Oh, ini ceritanya Pak Sapardi. Saya bukan wartawan. Tapi kalau saya wartawan Tempo atau wartawan Kompas atau wartawan apa, ya, saya nulis, oh ini beritanya Pak Sapardi kan gitu. Nah, jadi sama saja sebetulnya sama saja. Cuman karena kalau berita itu bisa seenaknya bisa 2 halaman gitu, kalau nulis puisi ya 2 halaman ya boleh, satu buku ya boleh kan. Tapi kan bisa nulis pendek saja. Kita di gedang itu balik ke Jambi, kejang perut senang hati gitu, raja-raja. Bentuk sastra yang paling sederhana, paling kuno, paling klasik zaman dulu orang bukan menulis dulu kan, bukan membacakan puisi yang seperti semua pantun, semua mantra itu kan puisi itu.